Nah, dari perjalanan ini saya kembalikan perjalanan ini kan yang saya kunjungi kan bekas-bekas kerajaan di era kuno. Dia selama ini kan leluhur itu ibaratnya meninggalkan kita semuanya, ya kan, dibiarkan kita itu istilahnya kayak lepas dari tanggung jawab para leluhur. Makanya dalam istilah Jawa difokuskan agar manusia itu bisa memayu hayuning bawono, kita lebih memperindah kehidupan yang sudah indah. Itu pun pelajaran agama aja nggak begitu penting kadang-kadang di kurikulum sekolah kan. Nah itu kan semua difokuskan hal yang sifatnya materi, karena kita terjebak sudut pandang kita pada negara lain. Iya. Karena saya gini, biarpun negara ini disebut dibilang sederhana nggak apa-apa, tetapi rakyatnya nggak ada yang kesusahan. Nah itu baru dikatakan orang kategori negara yang sejahtera. Nah, dari perjalanan ini saya kembalikan perjalanan ini kan yang saya kunjungi kan bekas-bekas kerajaan di era kuno. Dia selama ini kan leluhur itu ibaratnya meninggalkan kita semuanya, ya kan, dibiarkan kita itu istilahnya kayak lepas dari tanggung jawab para leluhur, ya. Nah ini mulai diaktifkan kembali. Ibarat dari kerajaan-kerajaan kuno yang di situ ada yoni-yoni masa lalu, itu di on-kan lagi. Dan kalau dari di on-kan semuanya, nah ini akan memberikan energi positif, khususnya Nusantara. Ya kan. Nah ini otomatis akan berpengaruh dengan pembersihan. Nah, pembersihan apa yang dibersihkan? Nah itu Angkara maksudnya murka. pembersihan itu bagaimana? Ya angkara murka itu yang dibersihkan. Nah pembersihan angkara murka ini, kalau misalkan kita ngobrol kayak gini mungkin memberikan pencerahan bagi sebagian orang, dan itu sedikit. Ya kan, mungkin orang mulai tercerahkan dengan pengertian tentang kesejahteraan hidup, bagaimana kita menjalani hidup seperti sebagaimana leluhur dulu lakukan, kayak samadhi, melek bengi, ya kan? pengembalian tentang kesadaran. Nah, seperti itu kan bagian kecil yang bisa menerima, tapi kan secara mayoritasnya kan nggak mau tahu. Yang penting bisa untuk duit. Nah, ya kan. Nah itu solusinya bagaimana, Mas? Alam. Salah satunya ya Seleksi bagi alam. siapa yang tidak mau merubah dirinya untuk melatih membangkitkan kesadarannya, ya wis lewat, Mas. Makanya dalam istilah Jawa difokuskan agar manusia itu bisa memayu hayuning bawono, kita lebih memperindah kehidupan yang sudah indah. Kehidupan ini sudah indah dan kita diwajibkan untuk mengindahkan dengan perbuatan kita, perilaku kita. Karena kita sudah diberikan keindahan, ya kan. Tetapi kita merugikan. Memang kayak dibangun infrastruktur, semua kan memang memudahkan ya, tapi secara materi. Tetapi kan tidak ada kemanfaatan bagi alam. Alam kan rusak. Yeah. Jadi sekarang misalkan bangun jalan tol nih, berapa pohon yang dipotong? Sedangkan rakyat dianjurkan, dilarang menebang pohon. Tapi dari pihak pemerintah berapa ribu pohon, belum itu pohon itu dijadikan atau dimasukkan ke saldo rekening. Berapa juta pohon itu, bayangkan. Nah itu hanya memberikan keuntungan dari pihak tertentu terkait. Nah sebenarnya gini, negara yang dikatakan sejahtera itu bukan masalah infrastrukturnya, kan hanya menunjukkan luarnya, tapi dalamnya ternyata banyak masyarakat yang masih kekurangan. Ya dirugikan, ya kekurangan. Dan misalkan bangun jalan tol ini, atau yang menikmati kan bisnismen,
koruptor men. Terus kayak rakyat kecil apa merasakan? Kan enggak juga. Bukannya malah membaik, tapi segalanya serba mahal, malah naik. Kehidupan makin susah. Nah, seharusnya kan namanya negara yang dibilang sejahtera itu ketika rakyatnya tidak ada yang kesusahan. Dari faktor pendidikan tercukupi, ya. Sekarang apa? Suatu negara itu yang dipentingkan adalah SDM-nya. Betul. Kalau kita diberikan kesediaan fasilitas negara dari negara, tapi SDM dari setiap rakyatnya tipis, kan akan memperbanyak kasus moralitas, ya kan? Kayak misalkan di TV aja berita yang ini itulah kejahatan, ini kejahatan, itu semakin banyak. Karena apa? Kurangnya adanya pemerintah dalam memikirkan SDM. Gitu mas. Nah kalau misalkan sekolah bayar larang, sekarang negeri aja melebihi swasta. Kalau misalkan dari sekolah ini dibimbing, diberikan ya kan kemudahan, mungkin kan tidak ada itu. Karena dari segi kurikulum pun juga sekarang pendidikan hanya difokuskan pada hal yang materi, ya kan. Tapi untuk pendidikan nilai secara kesejahteraan hidup kan sangat tipis sekali. Itu pun pelajaran agama aja nggak begitu penting kadang-kadang di kurikulum sekolah kan. Nah itu kan semua difokuskan hal yang sifatnya materi, karena kita terjebak sudut pandang kita pada negara lain. Sekarang gini, biarpun negara ini dibilang sederhana nggak apa-apa, tetapi rakyatnya nggak ada yang kesusahan. Nah itu baru dikatakan orang kategori negara yang sejahtera. Yang namanya sejahtera itu nggak perlu kelihatan wah mungkin secara teknologi, infrastruktur kan gitu. Nah kadang-kadang terus dari segi alam juga akan rusak. Nah sekarang hujan, sekarang kan sudah nggak ada musim kemarau dan musim hujan, adanya musim banjir dan musim kering, gitu kan? Musim banjir dan musim kering. Kalau kalau hujan pasti banjir. Lawang lagi nggak musim hujan sebulan aja pada kekeringan. Karena faktor apa? Berkurangnya pohon itu akan mengurangi penyerapan air dalam tanah. Kalau prediksi jenengan Mas Tinus, musim kering ini apakah masih panjang? Mungkin Oktober awal atau sampai pertengahan udah hujan mas. Alhamdulillah. Ya tapi udan banjir. Waduh lagi. Karena apa? Ketika pohon ini berkurang kan penyerapannya juga otomatis. Sekarang gini ya, kekeringan, pohon kan banyak yang tumbang. Di samping itu banyak penebangan karena pembangunan infrastruktur termasuk gedung-gedung, ya kan. Penyerapan ke tanah ini kurang, jadi air itu tidak menyerap ke tanah tapi bablas, akhirnya membanjiri, ya kan. Dan ketika air dan kondisi ketika kemarau itu kan panas banget mas. Karena kan suhu sekarang kan derajatnya kan lebih dari sebelumnya, sangat panas, makanya tingkat penguapan jauh lebih banyak volumenya, maka turun hujannya ya semakin lebat. Dasar wis penguapan banyak, hujannya lebat, turun kurang penguapan ya sudah tepak bisa. Makanya zaman sekarang ganti musim banjir sama musim kering. Makanya banyak dengan hal-hal seperti ini, kurangnya kesadaran manusia untuk peduli dengan alam. Sebenarnya kuncinya di situ mas. Barang siapa, maka adalah istilah hamemayu hayuning bawono, artinya kita harus ada kecintaan terhadap alam. Alam akan memberikan apa yang kita berikan. Lagi yang kita berikan kerusakan, ya maka akan diberikan kerusakan oleh alam juga. Kan hukum imbal balik. Betul. Lah alam mengasihi kita, tapi kita tidak pernah mengasihi alam. Nah,
Manungsa itu kan kadang-kadang bahasa kasarnya kan tidak tahu diri. Nah, kurangnya ketidaktahuan diri ini timbul ya, kerakusan karena itu tadi. keegoisan itu, makanya disebut angkara murka. Iya Mas. Simbol Durga dan Kala. Ya wis tepak kan. Karena manusia pada terjebak pada keinginan, hasrat, ego. Hanya memenuhi kebutuhan secara fisik, secara physically. Padahal wadah itu kan hanya fisik itu hanya sebuah wadah. Gitu. Ketika wadah ini udah gak ada nyawanya, apa bisa ngerasa apa-apa ya ra iso. Padahal nyawanya rata dipikir. Betul ya? Nggih. Lah iya loh. Lah kan alat itu hanya sebuah alat. Betul. Jadi kan misalkan nih manusia, ya kan. Ketika manusia ini hidup, yang merasakan nikmat, susah, bahagia, sedih, itu yang merasakan raganya atau jiwanya? Jiwa raga, Mas. Kalau raga kan alat. Yang merasakan jiwanya. Karena apa? Pada akhirnya manusia ketika kehilangan jiwanya, ternyata raga tidak bisa merasakan apa-apa. Berarti yang merasakan jiwanya. Nah, padahal orang tidak pernah memperhatikan jiwanya, hanya memperhatikan fisiknya. Nah, ini yang terbelenggu, membuat manusia terbelenggu. Mereka sudah tidak pada memahami esensi dari kehidupan ini. Kalau orang memelihara, mengayomi jiwanya, melestarikan jiwanya, memperhatikan jiwanya, secara otomatis, secara fisik akan bagus. Tetapi ketika fisik orang hanya memperhatikan fisik kan, ya wis lah Mas. Akhirnya ya beginilah, nafsu-nafsu belaka, keinginan belaka, hasrat keinginan kan yang hanya sifat yang dirasakan oleh secara fisikly, kenikmatan ragawi, tapi kenikmatan secara jiwa nggak dapat. Nggih, Mas Dinos. Karena memang hanya merasakan kenikmatan alatnya, terjebak di alatnya ini, padahal sebenarnya yang merasakan jiwanya. Untuk manusia ketika kehilangan jiwanya, raga nggak bisa merasakan apa-apa. Ya. Mas Dinos, kembali ke perjalanan panjenengan setelah di Jogja. Nah, itu misi panjenengan apalagi? Kalau besok kan saya mau laporan ya ke Laporan maksudnya laporan kemana nih? Ya kan muter dari kerajaan-kerajaan kuno. Ya laporan ke Bunda Nawang Wulan. Berarti sudah finish ini ya? Belum Mas, kok masih panjang. Finish. Jadi perjalanan dari Bali, Jatim, Jabar, Banten, DKI, Jateng, DIY, di situ di Parangkusumo saya besok. Nah ini kan ada, setiap kerajaan itu punya bagian masing-masing, ya kan? Kalau contohnya DKI ini kan saya ke sana tujuannya bahwa ini waktunya RI turun wahyunya. Jadi besok sudah tidak pakai RI lagi, kembali ke kerajaan. Terus kayak di Pajajaran ini sebagai simbol bahwa Jawa sudah mau menyatu dengan Sunda. Itu memanunggalkan macam-macam. Yang di Kalingga kan, saya di Jawa kan saya fokuskan ke Kalingga, masa-masa Wangsa Sanjaya. Iya, Ratu Sima ya. Ya termasuk itu nanti kan di situ ada perjanjian juga, kerajaan kuno yang akan bangkit lagi. Kalau di sini lebih ke kekayaan Nusantara yang baik yang terpendam dan yang disimpan di alam dimensi lain. Makanya saya hubungkan dari Parangkusumo, dan habis Parangkusumo saya nanti ke Ratu Boko. Kalau di Google Map, di foto satelit itu jenengan amati dari Parangkusumo ke arah Ratu Boko. Jadi ini Parangkusumo ya,
ini membentuk trisula mas. Yang Ratu Boko itu berada di sini. Yang bisa lihat karena memang kekayaan Nusantara ini kuncinya ada di trisula. Kalau maksudnya gimana tuh Mas Dinas? Ya itu kuncinya mas. Dan itu memang melalui dari Ibu Nawang Wulan. Ibu Nawang Wulan itu atasannya yang Cokroningrat. Nah ini jarang yang tahu. Jadi hubungannya dengan Ratu Kidul ya Mas? Ratu Ibunda. Ibunda. Jadi Ratu. samudra maksudnya, bukan pantai loh mas. Oh. Ya samudra, ke jauh lebih tengah. Itu ada kaitannya dengan Boko. Kalau ada istilah mengatasi Ratu Bilqis karo ceritane Nabi Sulaiman ya. Cerita kan Sleman kan Sleman. Satu Boko kan di Sleman. Sleman. Nah, makanya itu. Jadi ada hal yang terkait, itu berkaitan dengan kekayaan Nusantara. Itu disimpan di situ. Maksudnya harta karun ya Mas? Iya. Ya, apakah sudah waktunya? Ya itu kan nanti semua mas, ketika Nusantara ini mengalami yang dibilang mercusuar dunia, itu akan mengalami kejayaan baik secara fisik ataupun non fisik. Non fisiknya itu adalah kedamaian, secara fisiknya ya kesejahteraan. Kesejahteraan kan berawal dari hal yang sifatnya materi. Nah makanya banyak orang terjebak pada mengejar harta amanah, ya kan? Iya. Itu belum saatnya jika tidak dibarengi dengan adanya kedamaian, mas. Kedamaian muncul baru kesejahteraan, dan itu dalam waktu yang damai dulu baru sejahtera. Tapi menurut panjenengan memang harta tersebut ada? Ya ada mas. Wujud? Ya kalau di alam gaib ya nggak wujud nyata gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat mas. Dan nantinya bisa diwujudkan? Iya. Ya staf-stafnya ya termasuk yang Cokroningrat, Nawang Wulan. Dibilang nih kono anak Ratu Bilqis ya. Ya bilang Ratu Emas ya, Ibu Ratu Emas yang dibilang yang Jatikusumo itu. Itu yang benar-benar yang dari penguasa Samudra Hindia. Dan itu kira-kira kapan mas harta tersebut bisa Ya kalau diwujudkan? Angkara ini sudah dihabiskan baru nongol mas. Lah kalau Angkara masih ada, apa bisa? Jadi harus kalau itu keluar malah ada paten-patenan malah. Ya kan diselimuti Angkara. Jadi SDM-nya harus siap dulu. Dan itu harta-harta itu akan muncul ketika dunia ini sudah tercipta damai dulu, baru nongol kesejahteraan. Kalau orang pada ngejar amanah, tiwas mimpi di siang bolong. Berarti bukan harta dulu baru kita bisa damai. Dan itu nanti Nusantara ini akan menjadi pusat tatanan dunia. Bahkan mungkin bahasa Jawa mungkin bisa jadi bahasa internasional. Iya, memang harus dianjurkan begitu, karena dunia kan luar negeri termasuk Eropa, Amerika, Cina. Tapi itu menunggu sistem pemerintahan Ya kerajaan harus. Bukan masalah harus, sudah ketentuannya seperti itu. Itu sudah alam sudah ini ya hanya orang-orang tertentu yang bisa baca kayak gini, nggak semua orang, dan nggak semua spiritual, karena yang dibilang spiritual belum tentu mengenal hal seperti ini. Ya orang senior yang tahu, contohnya kayak Mbah Lawu, nah Singo Lawu, itu paham. Kira-kira kapan Mas Dinas? Hah? Kita ganti pemerintahan? Ya nunggu goro-goro sih. Tahun berapa? Nah itu. Ini sudah mulai goro-goro? Ya itu nanti kan berentetan, termasuk guru-guru secara manusia ya, huru-hara perang antar negara, semakin kayak Ukraina sama Rusia semakin heboh, terus banyak fenomena kejadian alam hingga pada titik puncaknya bisa terjadi air bah. Nah itu nanti kayak sing dilalah selamat itu ya selamat nanti. Misalkan ini kayak di kelompok-kelompok kan mas. Misalkan ini dilalah selamat ya, misalkan nih
orang ini kerja di Jakarta nih. Nah, Jakarta kan rawan namanya. Ya, kebetulan dia sudah perilakunya memberikan kebaikan ya buat dia di dirinya sendiri. Dia tuh nanti akan terarah di kayak ada unsur magnetika gitu Mas. Nanti sing apik dikelompok ini. Berarti itu sifatnya global ya Mas ya. Maksudnya Dunia. bukan di sini saja. Dunia. Tetapi di luar Asia Tenggara itu parah. Ngerti dewe itu luar negeri nih bencana ngeri-ngeri. Ya muga-muga gara-garane ning kono wae. Nek kene gak usah. Jadi sing tetep Mas, ning kene angkara murka ya oke. Nggih. Tapi ya aja nemen-nemen lho Mas. Kalau nemennya pasti iya Mas. Karena angkara murka saiki dibandingkan sekarang yang paham dengan kesadaran dan yang hanya mengabdi pada angkara murka banyak mana? Hanya sekian persen kan yang masih nguri atau menata dirinya dalam kesadaran diri terhadap alam, terhadap sesama, ya kan? Ya sekarang bandingkan aja. Nah kalau ini angkara murka ini belum terhapuskan, dunia tidak akan menerima ketentraman. Nah urip wis digolek tentrem Mas. Dunia ini juga ingin mendapatkan